Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Di pertemuan hari ini, Kamis 4 Februari 2021, kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu kemarin kita tentang perlawanan terhadap perdagangan bangsa asing. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Oke, setelah Belanda berkuasa di Indonesia khususnya secara bertahun-tahun, maka menimbulkan penderitaan yang sangat luar biasa. Maka dari itu masyarakat atau rakyat Indonesia, walaupun itu waktu itu masih berupa kerajaan-kerajaan, sudah berani melakukan perlawanan-perlawanan dalam menindas terhadap bangsa asing yang mencoba meras atau menjajah di bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, pada siang hari ini kita akan bahas tentang 7 perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia walaupun pada saat itu masih berupa kerajaan. Yang pertama yaitu Perang Saparua di Ambon, yang kedua itu Perang Paderi di Sumatera Barat, yang ketiga Perang Diponegoro, yang keempat adalah Perang Aceh, yang kelima adalah perlawanan Sisingamangaraja, yang keenam adalah Perang Banjar, dan yang terakhir adalah Perang Jagaraga di Bali. Inilah yang nanti kita akan bahas satu persatu untuk pertemuan di siang hari ini. Yang pertama adalah Perang Saparua di Ambon. Ini terjadi pada tahun 1817 yang dipimpin oleh Thomas Matulesi atau yang terkenal dengan Pattimura. Pattimura memimpin perlawanan di Saparua, yaitu berhasil merebut benteng Belanda, serta pada saat itu bisa membunuh atau menangkap yaitu pimpinan Belanda yang dipimpin pada saat itu ada Residen van de Beek. Dalam perlawanan tersebut, Pattimura juga dibantu oleh Christia Mata Tiharu, di mana merupakan putri tunggal dari Paulus Titaharu. Perlawanan Pattimura yang sangat luar biasa itu akhirnya juga bisa dikalahkan oleh Belanda setelah Belanda mendatangkan pasukan dari Batavia. Ini adalah yang secara singkat Perang di Saparua yang dipimpin oleh Pattimura. Yang kedua yaitu adalah Perang Padri di Sumatera Barat. Apa itu Perang Padri atau yang terkenal dengan kaum Padri? Adalah kelompok pembaru ajaran Islam, artinya kelompok Islam yang membawa kebenaran Islam setelah tokoh-tokohnya itu datang ke Mekah dan kembali mengajarkan tentang ajaran kemurnian ajaran Islam. Itulah yang disebut dengan kelompok Padri. Lah, perang terhadap kelompok ini atau Belanda itu terjadi pada tahun 1821 yang dipimpin oleh Tuanku Iman Bonjol atau Muhammad Shahab. Belanda dapat dikalahkan. Untuk menghadapi kaum Padri, Belanda membuat sistem pertahanan benteng stelsel dengan membangun benteng Van de Klok di Bukit Tinggi dan benteng Van de Kepler. Dengan sistem inilah Belanda dapat mengalahkan dengan berakhirnya benteng pertahanan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Iman Bonjol. Nah, lagi-lagi anak bahwa sudah terjadi peperangan terhadap Belanda, tetapi karena masih bersifat kedaerahan, Belanda masih bisa mengalahkan kelompok minoritasnya.
Yang ketiga adalah Perang Diponegoro. Ini terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Sebab-sebab umum Perang Diponegoro itu karena kekuasaan raja di Jogja semakin sempit karena daerah pantai utara Jawa tengah dikuasai oleh Belanda. Yang kedua, golongan bangsawan sangat kecewa karena Belanda melarang kaum bangsawan untuk menyewakan tanahnya kepada pihak yang partikulir. Yang ketiga, kaum ulama Islam merasa resah karena perkembangan kebudayaan barat yang sangat mengganggu dan bertentangan dengan agama. Yang keempat, kehidupan rakyat semakin menderita karena Belanda melakukan tindakan pemerasan. Sebab khusus juga Perang Diponegoro ini karena Belanda merencanakan pembangunan jalan yang menerobos tanah Pangeran Diponegoro dan makam leluhurnya. Maka tanpa menyatakan, maka patok-patok yang biasa dipasang di jalan itu oleh Pangeran Diponegoro atau penganut Diponegoro diganti dengan tombak yang menyatakan perang terhadap Belanda. Dan perang ini terlangsung sangat luar biasa karena perang yang paling besar di Jawa, yaitu terjadi di tahun 1825 sampai 1830. Setelah Perang Diponegoro, maka adalah juga di Perang Aceh. Sebab terjadinya Perang Aceh, begitu ambisinya Belanda ingin menguasai Aceh. Belanda langsung menuntut bahwa Aceh harus tunduk kepada Belanda. Tuntutan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Sultan Mahmud Syah. Sultan Aceh tersebut menolak semuanya tuntutan perintah Belanda. Sampai akhirnya tanggal 26 Maret 1873 Belanda mendeklarasikan perang terhadap Aceh. Akibatnya dari penolakan tersebut terjadilah perang Aceh dan Belanda. Aceh yang dipimpin oleh Tengku Umar dan dibantu oleh perempuan atau pahlawan perempuan yaitu Cut Mutiah atau yang terkenal dengan Cut Miadin. Perlawanan yang kelima yaitu perlawanan Sisingamangaraja Raja yang ada di Sumatera Utara. Perlawanan dilakukan Sisingamangaraja yang ke-12 yang dikenal dengan Perang Batak. Ini perang juga lama di Sumatera, yaitu selama 29 tahun. Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukannya dari Aceh. Sehingga pasukan Aceh yang ada di Belanda didatangkan ke Sumatera Barat untuk menghadapi pasukan Sisingamangaraja. Akhirnya Belanda dapat mengepung yaitu pasukan daripada Sisingamangaraja yang dipimpin waktu itu adalah Kapten Christoffel. Inilah sejarah singkat di Perang Sisingamangaraja. Yang keenam adalah Perang Banjar. Sebab Perang Banjar atau wilayah di Kalimantan, Belanda bercampur tangan dalam urusan pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Belanda memberikan dukungan terhadap Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai rakyat, tetapi malah didukung oleh Belanda. Maka pada tahun 1859 terjadilah perang antara Belanda dan Perang Banjar atau yang ada di Kalimantan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Yang terakhir adalah Perang Jagaraga di Bali. Ini terjadi perang karena perbedaan pendapat antara Belanda dan Kerajaan Bali, yaitu tentang hak tawang karang. Apa itu hak tawang karang? Yaitu menyatakan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut.
Ya, persatuan ini menyebabkan Belanda menyerang kerajaan Buleleng pada tahun 1846 dan rakyat bersatu untuk melawan penjajah atau Belanda sampai habis-habisan, bahkan sampai mati. Sehingga pada peperangan itu terkenal dengan perang Puputan Jagaraga, karena perang habis-habisan untuk dalam membela kebenaran di wilayah itu. Demikian anak-anak penjelasan pertemuan di siang hari ini tentang perlawanan melawan Hindia Belanda. Setelah kita melihat dari materi tadi, sudah melakukan perlawanan terhadap Belanda dari wilayah satu ke wilayah yang lain. Nah, silahkan anak-anak bisa memahaminya, bagaimana penyerangan atau perlawanan dari satu daerah ke daerah lain masih mengalami kekalahan. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk di siang hari ini tidak ada tugas khusus untuk anak-anak karena masih besok kita masih ada pertemuan. Insya Allah akan saya sampaikan tugasnya di besok pagi, berkaitan juga terhadap materi di siang hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.